Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatika dari SMP Telkom Sekar Kemuning Cirebon, calon guru penggerak angkatan ke-7. Terima kasih kepada Pak Mulyadi sebagai Kepala Sekolah SMP Telkom Sekar Kemuning. Terima kasih kepada Ibu Wakapun dan rekan-rekan semua guru SMP Telkom Sekar Kemuning yang menyempatkan waktunya untuk hadir dalam penyampaian. Kita berbagi sharing dari apa yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, yaitu tentang diseminasi atau penyebaran dan pemahaman budaya positif. Konsep inti budaya positif yang akan kita bahas yaitu pertama tentang perubahan paradigma belajar, kedua tentang disiplin positif, ketiga tentang nilai-nilai kebajikan, keempat tentang kebutuhan dasar manusia, kelima tentang perilaku motivasi perilaku manusia, keenam tentang posisi kontrol guru, ketujuh tentang keyakinan kelas, dan terakhir tentang segitiga restitusi. Ya, baik, kita masuk ke yang pertama dulu, tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, seperti yang sudah kita pahami, kita itu menggunakan kurikulum merdeka. Ya, dalam kurikulum merdeka itu berbasis kurikulum yang berdiferensiasi, yaitu kurikulum yang mengedepankan kebutuhan anak, atau kita menyesuaikan kebutuhan anak itu apa, sesuai dengan life skill-nya, sesuai dengan minat bakatnya. Ya, seperti yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, guru pendidikan nasional, bahwa mengatakan tuntunlah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, yaitu sesuai dengan kodrat alam artinya sesuai dengan karakter dia, kita perbaiki tingkah laku yang kurang baiknya dan menebalkan tingkah laku yang baiknya, dan sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi kita harus sesuai dengan zaman yang sekarang. Jadi kita tidak bisa menyamakan pendidikan dulu saat kita TK atau SD dengan TK sekarang gitu. Pasti zaman itu sudah berkembang. Apalagi sekarang itu perkembangan zaman sangat pesat, terutama dalam bidang teknologi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini agar para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kita tahu ada 6 elemen. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Kelima bernalar kritis, dan terakhir adalah kreatif. Ini adalah tujuan dari kurikulum merdeka. Selanjutnya tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kita ada sedikit miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi itu hanya sebuah ilusi kalau kita bisa mengontrol murid, karena yang dapat mengontrol seseorang atau murid itu adalah dirinya sendiri. Jadi ketika ada murid yang kelihatannya kita bisa mengontrol, padahal itu sebenarnya ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Karena yang dapat merubah diri kita sendiri itu adalah diri kita. Kalau dari luar itu sifatnya nanti sementara. Paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Menurut teori stimulus respon bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama, tetapi menurut teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi menurut teori kontrol itu tidak ada yang namanya perilaku buruk. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya menurut teori respon. Tapi menurut teori kontrol, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikirnya menang atau kalah. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin, kalau kita dengar kata disiplin, identik dengan pasti sebuah hukuman, sebuah menertibkan sebuah kesalahan. Ya, padahal hukuman dengan disiplin itu berbeda. Menurut teorinya, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri, dari dalam. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Ya, jadi contoh nilai kebajikan universal pada sebuah institusi atau organisasi. Ya, contohnya yang pertama pada profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya yaitu terdapat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berpikir kritis, kreatif, berkebinekaan global, dan gotong royong. Pada organisasi Ibo Primary Yours Program atau PYP, nilai kebajikannya berupa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan sebagainya. Sedangkan pada organisasi 9 Pilar Karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF, nilai kebajikannya berupa cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, dan sebagainya. Lanjut tentang kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia terdapat kebutuhan dasar, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ini merupakan kebutuhan yang sifatnya fisiologis, bisa berupa kesehatan, rumah, makan, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima, atau disebut juga
kebutuhan psikologis, ya, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan dan kemampuan, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan yang keempat, kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, meliputi banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh oleh orang lain, dan senang hal baru serta menarik. Nah, jadi ketika ada anak didik kita atau siswa kita yang nggak mau diam, itu sebenarnya mereka lagi memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia. Apalagi anak-anak laki-laki itu lagi senang bergerak, lagi aktif-aktifnya. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Mereka juga suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan menggemaskan. Jadi kalau ada anak-anak, kadang kita lagi di depan atau lagi ada yang menjelaskan, mereka malah asik ngobrol, tertawa. Itu artinya kebutuhan dasar mereka itu belum terpenuhi. Jadi mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang berupa kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Menurut ahli psikologi Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang pertama dan kedua itu merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasinya berasal dari luar. Dan itu biasanya ketika motivasi dari luarnya itu tidak ada, maka kemungkinan tidak akan melakukannya. Sedangkan motivasi yang ketiga itu termasuk motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam dirinya dan biasanya bersifat lebih kuat. Terakhir, selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman adalah cara untuk melakukan pengarahan agar tingkah laku bisa sesuai dengan perilaku secara umum. Sedangkan konsekuensi adalah perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Konsekuensi memberikan pilihan-pilihan jalan keluar kepada pelanggar. Sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin kita sebagai guru pernah melakukan posisi kontrol kelimanya bahkan ya. Ada sebagai penghukum, mungkin kita pernah melakukannya kepada anak-anak. Posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, mungkin kita melakukannya bukan hanya di sekolah, mungkin di dalam kehidupan di rumah juga,
atau di lingkungan keluarga, kita juga mungkin pernah melakukan posisi kontrol kelimanya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jika ada kasus yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ketika guru menyuruh siswa untuk hormat pada bendera selama 1 jam, berarti guru tersebut memposisikan diri sebagai posisi kontrol penghukum. Ya, jadi kalau penghukum itu biasanya ada tindakan langsung yang dilakukan. Yang kedua, jika Bapak Ibu guru berbicara pada anak-anaknya itu dengan kata-kata, berapa kali ibu bapak memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, berarti guru tersebut sedang melakukan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, jika gurunya itu menanggapi dengan kata-kata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan ulangi lagi ya. Nah, berarti guru tersebut sedang berada pada posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, keempat, kalau guru tersebut melakukan tindakan atau berbicara ke anaknya atau siswa dengan kata-kata, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantuin ibu bapak ya, kali ini nggak apa-apa, lain kali jangan seperti ini lagi ya. Nah, berarti guru tersebut berada pada posisi kontrol sebagai teman. Yang terakhir, jika guru ini melakukan tindakan atau ucapan ke siswa tersebut dengan kata-kata, apalagi guru tersebut berada pada posisi kontrol sebagai manajer, ya. Dan yang diharapkan kita memposisikan diri sebagai manajer ketika menangani siswa. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi ternyata keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda, walaupun sebenarnya kalau pelaksananya hampir sama. Jadi kalau keyakinan kelas itu akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang membuat mereka merasa diatur atau terpaksa. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ada beberapa. Yang pertama, ada keyakinan kelas itu hendaknya bersifat lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan yang bersifat universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu kata-katanya yang positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelasnya. Ya. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, semua warga kelasnya, satu kelas itu berkontribusi ikut. Jadi sehingga mereka saling mencurahkan pendapatnya. Selanjutnya tentang segitiga restitusi. Jadi restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi segitiga restitusi ini merupakan suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, maka caranya kita bisa menggunakan segitiga restitusi dengan tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita sebagai guru bisa berbicara ke anak dengan kata-kata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini membuat anak itu tidak digurui atau mereka tidak dipojokkan. Jadi menstabilkan identitas dulu. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, jadi tadi ya menurut teori kontrol juga tidak ada yang namanya berperilaku salah, tetapi setiap perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika ada anak melakukan pelanggaran, tahapan yang keduanya kita validasi tindakan yang salah. Kita bisa mengobrol atau menanyakan ke anak-anak dengan kata-kata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau dengan kata, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tahap yang ketiga baru kita menanyakan keyakinan kelasnya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi sebenarnya kita itu memiliki motivasi dari dalam. Jadi kita bisa menanyakan ke siswa itu dengan kata-kata apa keyakinan kelas kita. Jadi kita ingatkan kembali ketika ada anak melakukan kesalahan. Ingatkan kembali keyakinan kelas kita apa, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Terus nilai-nilai apa yang kita sepakati, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, dan kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa. Jadi itu 3 tahapan restitusi ketika menangani anak yang berbuat menurut kita sebuah pelanggaran. Oke. Ya, penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri sebagai imam atau menuntun atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Tamsir Handayani MDM sebagai Kabid Pendidikan YMU. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Telkom Kartumuning, Bapak Mulyadi, beserta yang mewakilinya, Ibu Sukma. Dan terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan guru yang sudah hadir, menyempatkan waktunya untuk bisa kita bersilaturahmi dan berkumpul di sini.
guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai mom atau penuntun atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan standar nasional pendidikan. Ya, demikian paparan tentang budaya positif yang terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Apaan tuh? Keyakinan kelas itu keyakinan yang kita sepakati bersama berupa nilai-nilai kebajikan atau yang bersifat universal. Jadi apa yang kalian inginkan di kelas ini kalian nanti tulis. Kita membuat keyakinan bersama dan nanti kita setujuin bersama pula. Bikin kolam renang boleh? Boleh? Kan di kelas, masa di kelas juga. Ya. Jadi contohnya keyakinan kelas. Saya pengen kelasnya tertib. Atau apa? Ya. Nanti dibagikan kertas ini masing-masing menulis keyakinan kelasnya. Oke? Dibagiin ya. Masing-masing silakan menulis keyakinan kelasnya. Nanti Umi tempel. Materi fisika. Ditulis nama nggak? Tidak usah, nggak apa-apa. Karena Keyakinan gimana maksudnya, Be? keyakinan kelas, keyakinan yang akan Misalnya gimana? Bikin kolam misalkan, kolam renang. misalkan semua guru harus masuk. Enggak tahu itu. Kenapa nomor 4 itu bawa masalah? 2004. Atau jangan terlalu banyak tugas. Oke? Kembalikan lagi yang dulu. Dua aja dulu. Very good worker. Lah. Ini di mana ini? Abel. Ya, pacaran bisa. Abel ini mana? Oke, silakan kalian tulis ya. Udah. Nah, nanti ditempel. Nih, Bentar dulu. ini semuanya tapi sih gini, Mi. Dua. Semuanya ini, Mi. Iya, nanti dulu. Umi yang mau nulis apa sih? Dua, Mi. Ini dua. Emang dua, nah. Oh, dikasih dua. Apa itu kuning, Mi? Buat cewek, Mi. Ya udah saya ganti kuning lah. Hijau. Mi, kita main hijau. Masih hijau. Lampu hijau. Orang bos. Warna putih boleh, Mi. Saya mau hijau, Mi. Hijau. Umi, oren. Kalau nomor 2 boleh, Mi. Tempelin keyakinan Tempel. di depan. Nanti Umi akan kelompokkan kata-kata yang sama mau digabung. Kalau yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, Allahu Akbar. Ya, di pagi yang cerah ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa tidak membuat peraturan kelas? Ya, jadi sebenarnya hampir sama antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Hanya kalau peraturan itu berupa kayak nyuruh-nyuruh gitu kan. Kita kayak melakukannya itu terpaksa. Tapi kalau keyakinan kelas, keyakinan yang kita sepakati bersama, yang berupa nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Contohnya, misalkan buang sampah pada tempatnya, kelas harus bersih. Nah, apa-apa. Itu contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang sudah kalian tulis masing-masing.
Ya, salah satunya jangan banyak praktek. Tidak boleh mengotori kelas. Berarti kelasnya harus bersih ya. Kelas rapi, bersih dan wangi. Kalau ada guru jangan main tab. Kelas bersih dan wangi yang bersama. Kalau pulang harus ngangkat kursi biar gampang nyambung kelas tiket. Ya, jadi ini sebuah keyakinan kelas bersama. Nanti kita harus kesepakati bersama ya dan dijalankan bersama. Oke, terima kasih. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.